Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini saya mencoba untuk menjawab satu pertanyaan terkait dengan pengadaan barang jasa dan persoalan serah terima hasil pekerjaan. Jadi contoh kasusnya di sini, kasus dari pertanyaan tersebut adalah pengadaan perlengkapan rumah jabatan yang jumlahnya besar. Itu yang pertama. Lalu kondisi kedua, bahwa rumah jabatan yang akan diisi barang-barang tersebut sedang dalam proses pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, gudang pada SKPD tersebut kurang memadai. Artinya sesak, penuh, atau gudangnya kecil ya. Kemudian dalam proses pelaksanaan pengadaan barang tersebut telah selesai, lalu fisik barangnya telah diserah terimakan yang dibuktikan dengan penyerahan barang disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pertanyaannya di sini, apakah barang-barang yang telah diserah terimakan boleh dititip pada gudang milik penyedia? Jadi berbicara terkait dengan serah terima tersebut, di sini ada dua, pengguna jasa dengan penyedia jasa. Tentunya kedua pihak ini merupakan pihak yang berkontrak, pengguna jasa dengan penyedia jasa. Nah, untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja kita coba mengupasnya melalui sandaran-sandaran regulasi yang ada, baik itu Perpres tentang pengadaan barang jasa, kemudian peraturan LKPP tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, lalu peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Di sini kita coba mengupasnya mulai dari perencanaan pengadaan barang jasa, kemudian bagaimana proses pengendalian pelaksanaan pengendalian barang dan jasa. Jadi kaitannya telah dilakukan serah terima pengadaan barang dan jasa dari sudut pandang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Salah satu dokumen yang diperlukan untuk pencairannya adalah adanya berita acara serah terima barang dan jasa. Kemudian coba kita melihat pada peraturan presiden tentang pedoman pengadaan barang dan jasa. Di sini dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan serangkaian proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi identifikasi proses mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kemudian coba kita melihat beberapa poin pada syarat-syarat umum kontrak. Poin yang pertama, pejabat penandatanganan kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan dan atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh pejabat penandatanganan kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian, pemeriksaan dan atau pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Lalu, poin keempat, biaya pemeriksaan dan atau pengujian telah termasuk pada nilai kontrak. Kemudian pemeriksaan dan atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, tentunya dihadiri oleh para pihak. Kemudian jika hasil pemeriksaan dan atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak, pejabat penandatanganan kontrak berhak untuk menolak. Jadi kalau tidak sesuai berhak untuk menolak. Yang terakhir, atas pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan,
pejabat penandatanganan kontrak dan atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat penandatanganan kontrak dan atau pihak lain yang terkait dan penyedia. Jadi inti dari serah terima di sini tentunya telah melalui proses memeriksa kesesuaian spek barang. Kalau spek barangnya tidak sesuai, maka ditolak. Kalau spek barangnya sesuai, diterima. Tentunya dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Jadi yang menarik di sini, apakah boleh dititipkan pada gudang milik penyedia? Nah, kembali pada proses serah terima tadi, tentunya barang telah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Lalu pengguna jasa timbul masalah, tidak ada tempat untuk menyimpan. Gudang tidak muat. Rumah jabatan yang akan diisi barang-barang tersebut sedang dalam proses renovasi atau pemeliharaan. Nah, inti di sini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengendalian dari pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran pada saat merencanakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seharusnya laksanakan dulu renov rumah jabatan, baru lakukan pengadaan barang jasa. Nah, di sini kembali kepada pengendalian. Lalu titik kritisnya lagi, kalau barang-barang tersebut dititipkan pada gudang penyedia jasa, timbul pertanyaan, apakah barang-barang yang telah diuji pada saat proses serah terima, telah diperiksa pada saat proses serah terima, barang-barang tersebut telah sesuai speknya? Apakah pengguna jasa yakin barang-barang tersebut tidak akan rusak, tidak akan tertukar, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya akan berdampak kepada pengguna jasa sendiri. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu jawabannya, dan ini merupakan pertanyaan yang menarik yang tentunya akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bagaimana solusinya, apa langkah yang dapat dilakukan pada kasus seperti ini. Jadi kelanjutannya akan kita kupas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.